Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Teguh Bilang dari kelas XI MIPA 4 absen 27. Hari ini saya akan mempresentasikan bab muamalah. Materi bab muamalah adalah 1. Prinsip ekonomi Islam, 2. Jual beli dan qiyar, 3. Syirkah, 4. Riba dan bunga, 5. Bank secara Islami. 1. Prinsip ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam aktivasinya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariat. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan universal. Karena definisi tersebut mendorong seorang terperangkap dalam keputusan yang a priori judgment. Benar atau salah tetap harus diterima. Satu definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasi jumlah persyaratan, yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai persyaratan, yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral, merupakan aspek normatif yang harus dimasuki dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam mengambil keputusan yang dibingkai syariah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip tauhid keimanan, prinsip ADL keadilan, prinsip nubuwah kenabian, prinsip khilafah pemerintah, prinsip ma'ad hasil. Jual beli dan qiyar. Pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut al-bai, yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu yang lain. Lafal al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyira beli. Dengan kata lain, al-bai berarti jual beli sekaligus juga berarti beli. Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar, sedangkan menurut pengertian fikih jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Pengertian qiyar. Qiyar sebagai bentuk jaminan kebebasan bagi pembeli dan atau penjual yang memerlukan qiyar, kendati demikian tidak bisa pula dengan satu pihak menentukan sendiri qiyar. Qiyar akan menjadi sah dengan adanya ikrar dari kedua pihak yang bertransaksi atau dari salah satu pihak lalu diterima pihak lain kedua atau kedua pihak sama-sama menghendaki. 3. Syirkah. Pengertian syirkah. Kata syirkah sendiri secara bahasa adalah bercampur harta dengan harta yang lain, sehingga kedua tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan percampuran hartanya adalah transaksi. Jenis-jenis syirkah. Syirkah inan merupakan syirkah yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing memberikan kontribusi berupa kerja amal dan modal mal. Syirkah abdaan merupakan syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi secara kerja atau amal tanpa memberikan kontribusi modal. Syirkah wujud adalah syirkah dua belah pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal dan mal. Pada hakikatnya syirkah wujud merupakan bagian syirkah abdan. Syirkah mufadah merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah yang ada. Syirkah jenis muafad ini boleh dipraktikkan karena pada setiap jenis syirkah di atas sah dan boleh dicampur atau digabungkan menjadi satu. Syirkah mudabarah merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memberikan kontribusi kerja amal kerja sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal mal. 4. Riba dan bunga. Kata riba sendiri secara bahasa bermakna ziyadah, yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba secara diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual pinjam-pinjaman secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Menurut syariah riba yaitu
pada premi yang harus dibayar pada peminjaman kepada pemberikan bersama dengan berjumlah pokok utang sebagai syarat peminjaman atau perpanjangan waktu pinjaman. Istilah riba lebih sering dipakai untuk memakai pembenaran hutang atas nilai pokok uang yang dipinjamkan. Pengertian bunga. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal di mana jumlah tersebut dinyatakan sebagai presentasi modal yang memiliki keterkaitan dan nilai dinamakan suku bunga modal. Jenis-jenis riba. Riba nasiah atau riba jariyah. Riba nasiah terjadi dalam proses jual beli atau utang piutang. Dalam praktiknya riba ini terjadi dalam jual beli dengan model antara tunal dan dengan tempo harganya berbeda. Riba fadal. Riba fadal adalah riba yang terjadi dalam proses jual beli atau tukar menukar barang. Riba fadal artinya suatu akad untuk tukar menukar barang antara kuantitas dengan kualitas yang berbeda. Riba kardi. Riba kardi terjadi khusus dalam proses utang piutang seperti terjadinya dalam perbankan. Dalam praktiknya kreditur atau orang lembaga yang memiliki uang menyerahkan pinjaman ke uang kepada debitur atau uang yang berhutang dengan ketentuan memberikan tambahan dan pengembalian. Ketentuan ini ditentukan di awal dalam proses carian uang sehingga termasuk jenis riba dan hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam. Ribayat adalah jenis riba yang khususnya dalam proses jual beli. Dalam praktiknya ribayat terjadi dalam bentuk transaksi jual beli dengan suatu syarat. Cara menghindari riba yaitu kenali bahaya riba. 2. Ketahui bertransaksi yang halal. 3. Memiliki sifat qanaah dalam diri. 4. Berhutang pada lembaga khusus. 5. Saling membantu. Dalil tentang riba. Surat Al-Baqarah ayat 278. Berita meninggalkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqul Loha wadaru ma baqiya minaro ba in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. 5. Prinsip ekonomi Islam. Pengertian bank secara Islami. Bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, satu hal yang membedakan adalah prinsip syariah Islam, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi perubahan untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam dimaksud dalam mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan, al-wazun, kemaslahatan, masalah, universalisme alamiah, serta tidak mengandung gharar, masyar, riba, zalim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Itu segenap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.